Penjagaan teks Al-Quran masa Rasulullah dan kodifikasi Al-Quran masa Abu Bakar pada periode Mekah dan Madinah. Pada periode Mekah, penjagaan teks melalui hafalan dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah orang pertama yang mengajarkan Al-Quran. Nabi mengajarkan Al-Quran kepada beberapa sahabat dan biasanya setiap pertemuan untuk menghafal 5-10 yang dihafalkan. Kemudian sahabat mengajarkan kepada sahabat lainnya. Kemudian pada masa ini banyak sahabat yang masuk Islam karena Nabi membaca ayat Al-Quran, di antaranya yaitu Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan lain sebagainya. Penjagaan teks Al-Quran melalui tulisan karena walaupun Al-Quran diwahyukan secara lisan, namun Al-Quran secara konsisten menyebut sebagai kitab tertulis dan menunjukkan bahwa wahyu tersebut tercatat dalam tulisan. Ini tercatat dalam kisah Umar bin Khattab yang mengetahui bahwa saudara iparnya masuk Islam dan sedang membaca tulisan Al-Quran surat Thaha. Penjagaan teks Al-Quran pada periode Madinah melalui hafalan. Pada periode Madinah tidak jauh berbeda dengan periode Mekah, yaitu dengan Nabi sebagai guru Al-Qurannya. Kemudian, Nabi membuat sufa di dalam masjid yang digunakan untuk tempat belajar, upaya untuk pemberantasan buta huruf. Dengan adanya beberapa sahabat yang mengajarkan pentingnya membaca dan menulis, pada periode Madinah Nabi mengajarkan Al-Quran secara langsung kepada para sahabat laki-laki dan sahabat perempuan dengan terpisah. Penjagaan teks Al-Quran melalui tulisan, Nabi menugaskan para sahabat kurang lebih 65 orang sebagai penulis wahyu, di antaranya Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Abu Bakar, Abban bin Sa'id, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Muawiyah, Yazid bin Abu Sufyan, dan lain sebagainya. Para sahabat menulis ayat-ayat Al-Quran pada berbagai benda seperti pelepah kurma, kulit binatang, dan lain sebagainya, sesuai dengan instruksi Nabi. Pada periode Madinah, Nabi mendiktekan ayat yang pertama turun kepada Zaid bin Sabit, dan Zaid bin Sabit membacakan ulang tulisannya. Tradisi menulis ini sudah berlaku sejak masa Nabi, dan bahkan Nabi melarang para sahabat menulis selain menulis Al-Quran. Tulisan-tulisan ini disimpan di rumah Nabi untuk menjaga keaslian Al-Quran. Penulisan dilakukan sesuai tertib ayat yang diturunkan. Proses ini berlanjut seiring penurunan wahyu dan setelah wafatnya Nabi, Al-Quran sudah terhafal dan tercatat secara lengkap oleh para sahabat, sehingga ini memunculkan anggapan bahwa seluruh Al-Quran sudah tersedia dalam bentuk tulisan. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, setelah terjadinya Perang Yamamah yang menyebabkan banyak penghafal Al-Quran gugur, Umar bin Khattab mengusulkan untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Quran sebagai langkah penjagaan terhadap kemungkinan hilangnya wahyu. Meskipun awalnya Abu Bakar ragu karena takut menambah sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sebagai bid'ah, dia akhirnya setuju setelah dipastikan bahwa langkah tersebut penting untuk menjaga keutuhan Al-Quran. Zaid bin Sabit ditugaskan untuk mengumpulkan Al-Quran dari hafalan para sahabat dan catatan yang tertulis, yang kemudian dibukukan dalam satu mushaf. Ini merupakan langkah krusial dalam sejarah Islam untuk memastikan keselamatan teks Al-Quran dalam bentuk tertulis. Kemudian susunan ayat yang ada dalam Al-Quran ini menunjukkan keunikan dan tidak ditulis langsung secara berurutan sesuai ayat yang diturunkan. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 17-19. Al-Quran mencangkup beberapa surat yang terpanjang 286 ayat dan terpendek 3 ayat. Menurut Asyuyuti, susunan dan urutan ayat-ayat dalam Al-Quran, para ulama sepakat bahwa susunan ayat yang terdapat pada mushaf sekarang ini adalah tauqifi Nabi Muhammad SAW. Dan penempatan susunan surat yang ada dalam Al-Quran itu berdasarkan petunjuk Nabi sendiri, walaupun ada yang menyebutkan bahwa mushaf Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud memiliki peletakan surat yang berbeda. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa surat Al-Baro'ah atau surat At-Taubah ditempatkan menurut Utsman bin Affan. Ada juga yang menyebutkan seluruh surat dalam Al-Quran ditempatkan oleh Zaid bin Sabit, dan pendapat terakhir mengungkapkan bahwa setengah Al-Quran suratnya ditentukan oleh Nabi dan setengahnya oleh para sahabat Nabi.